Saling Sapa Jalan-Jalan hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo teman-teman Saling Sapa Podcast, Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast angkot, tapi kita nggak diangkot karena kita di mobil dinasnya Kepala Dinas Diskopindak Kota Malang. Selamat datang Pak Kepala Dinas. Ya, terima kasih Mas Taufik. Selamat siang. Pak Eko ini saya bilang visioner, birokrat yang sudah tidak lagi ngomong ekosektoral, sudah tidak lagi ngomong di belakang meja, karena beliau merasa bahwa 90% beliau itu karirnya sebagai praktisi yang di lapangan, Pak ya. Bisa Ya. Diceritain dulu jenengan di awal seperti apa, Pak? Ya, saya masuk pegawai tahun 93 yang masuk di, kalau dulu dinas pasar ya. Ya. Dan juga banyak berkecimpung dengan urusan-urusan ekonomi mikro, para pedagang yang berbagai macam karakter, sehingga kita tahu bahwa keberadaan dari mereka ini ya sangat bervariasi. Kadang-kadang pedagang ayam, dagang tempe itu juga sukses. Dan Nggak juga sekolah kadang ya? Sekolah kadang-kadang. Iya. Dan inilah yang membantu dari pertumbuhan ekonomi kota, yang tentunya dari usaha-usaha Bapak Ibu ini yang cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Siap. Yang sampai hari ini meskipun diterpa COVID, kemudian ada online dan lain sebagainya, itu Mereka tetap tahan, eksis, tetap bertahan. Dan inilah kita mengapresiasi bahwa ke depan memang kita harus membentuk suatu ini, mempertahankan, artinya kalau dengan bahasa kerennya adalah kedaulatan ekonomi mikro atau kedaulatan ekonomi rakyat. Ya, Dan ini yang harus kita kembangkan terus. Jadi siap berpihak, siap mensupport Iya, keberadaan mereka untuk tetap ada. tetap ada. Karena kalau mereka nggak ada, sebenarnya selesai ya Pak kita, Pak. Ya, otomatis sangat berpengaruh. Karena dengan ekonomi mikro inilah kita bisa tumbuh dan besar. Kita menyadar sebenarnya artis-artis terkenal itu sebenarnya UKM Pak ya. Oh iya. Makanya beliau ini tadi kita pas lagi ngobrol gitu ya. Kalau perlu saya itu kepala dinas yang kota ini kalau perlu jualan artis, jualan talent, jualan seni ya Pak ya. Iya, Kita nggak iya. jualan keripik, jualan Iya. oleh-oleh, sudah nggak seperti itu mikirnya sudah Pak ya. Makanya ada MCC itu. MCC itu yang sudah dibuat oleh pemimpin kita, Pak Wali Kota, juga diteruskan Bapak Wali Kota sekarang ini, itu yang selalu berkesinambungan dan Betul. berkelanjutan. Betul. Karena ke depan memang kita tidak lagi menjual produk-produk UKM, tetapi kita sudah bisa menjual SDM Yang berkualitas yang ya. berkualitas, sehingga mereka nanti akan dibuat setelah mendapatkan ilmu dari MCC dengan Kolaborasi pusat dengan inkubator, praktisi ya. Nggih. kolaborasi dengan praktisi, kita akan memberikan edukasi dan sebagainya. Setelah mendapatkan dari sana, mereka akan kembali ke dari masing-masing Iya. sebagai mentor, sebagai entrepreneur, Ya. dan membangun ekosistem ekonomi mikro di sana. Ya, Dan inilah penguatan-penguatan yang harus kita support, kita dukung, kita bina, selalu berkelanjutan. Karena secara nggak langsung mau nggak mau jenengan adalah seorang yang fokus di bidang ekonomi kota ini ke depan seperti apa. Kota yang di dalamnya ada puluhan universitas Ya, yang didatangi oleh ratusan ribu mahasiswa dari hampir sama jumlah penduduk Kota Malang. Iya. Ini Panjenengan itu kan apa ya? Seperti apa ya? Peluang atau tantangan atau masalah? kalau ini peluang,
Saya melihatnya tidak pernah sesuatu itu menjadi penghambat, sesuatu itu menjadi peluang. Karena tergantung persepsi kita mau dibawa kemana. Kalau kita selalu persepsi positif, saya kira itu menjadi peluang. Artinya bahwa dengan keberadaan jumlah penduduk yang banyak, dan itu pasti akan membutuhkan sesuatu, membutuhkan keberlanjutan kehidupan yang terus menerus, dan ini yang harus kita siapkan. Makanya di Malang dengan bertambahnya jumlah penduduk, bertambahnya mahasiswa tadi yang dari luar kota, maka pertumbuhan ekonomi kita itu besar, lebih besar dari Jawa Timur sama nasional tahun 2022. Dan ini sangat dominan oleh makanan dan minuman, karena kebutuhan dasar ya, dasar jumlah penduduk tadi. Makanya keberadaan ekonomi mikro, makanan dan minuman di pasar rakyat, UMKM ini tumbuh besar. Nah ini, jadi ada nilai plusnya di situ. Oleh karena itu pertumbuhan ini yang harus kita dukung terus, kita pertahankan sehingga nanti ke depan bahwa UMKM di Malang ini menjadi besar. Baik menjual produk dan yang penting adalah menjual SDM tadi. Betul. Itu kenapa tidak lagi anti ya terhadap ekosektoral, bahwa akhirnya semua teman-teman OBD jenengan ngumpulnya di MCC, beraktivitas di MCC. Jenengan malah sepertinya kalau bisa di MCC. Iya, memang MCC ini keberatannya memang digunakan oleh masyarakat sebagai fasilitas umum ya, kegiatan baik OBD. Artinya kita tidak melihat produk apa yang kita dapat, tapi efeknya ini luar biasa. Jadi jenengan sudah bicara, sudah ngomong apa ya, memfasilitasi orang yang nantinya orang tersebut sebenarnya secara nggak langsung memperkaya diri kita ya. Secara nggak langsung ya Pak. Langsung. Memang inilah sebenarnya siap. daerah seperti itu. Kita harus mempunyai nilai tambah, kemanfaatannya lebih besar, tidak harus material yang didapat. Makanya kalau semakin banyak kegiatan, semakin banyak event, nextnya itu kan akan mendapatkan pendapatan untuk kontribusi ke daerah. Ya banyak yang si penerimaan manfaat ya Pak ya. Banyak MCC tadi, banyak kegiatan 17 sektor ekonomi mikro kreatif. Nanti pasti ada juga dari investor dari mana-mana akan datang ke Malang. Efeknya akan ke sana. Ngomong investor, investor masuk itu sebenarnya kok kadang ada orang mandang sinis, gimana sih Pak? Takutnya kotanya ntar dicolong, kotanya dikuasai, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Kalau di mata jenengan, masuknya investor itu seperti apa sih Pak? Saya kira investor nanti masuk di Malang itu pasti akan berkontribusi besar terhadap daerah. Jadi kalau saya berpikiran nanti dari investor ini kalau sudah masuk Malang, siapapun dari manapun itu harus buka rekening di Malang. Oh gitu Pak ya? Harus di daerah. Oh jadi uangnya harus berputar di daerah. Nah, nanti ini dari ekonomi yang akan tahu. Kenapa harus buka rekening di bank daerah? Nah ini nanti membawa efek yang cukup besar untuk perkembangan ekonomi. Makanya kita tidak membicarakan masalah lain, tapi dari sejarah, histori semua bangsa dan negara, kita harus sudah mulai membahas masalah ekonomi secara detail. Nanti akan menjadi karena apa? Kita Pak, kita sebagai sebuah peradaban minim Pak tentang literasi tentang ekonomi itu maksudnya. Dari zaman kerajaan, dari zaman sejarah leluhur kita ini kan yang dibahas kan perebutan kekuasaan politik ya dan lain sebagainya, tata pemerintahan dan tata ekonominya ini kan belum pernah kita dapat itu mulai kita SD, SMP, SMA. Oh iya ya. Padahal yang dibangun barang mahal semua Pak, Borobudur. Iya, ada itu kan butuh duit Pak ya. Ya pasti butuh dana. Apapun itu kan vital itu sebenarnya. Beli cobek aja mahal Pak, cobek batu, apalagi itu bangunan batu dengan kualitas seperti itu. Artinya leluhur kita itu sudah mempunyai suatu ekonomi kreatif sebenarnya. Sudah punya. Membuat candi dan sebagainya itu pun ya luar biasa. Bukan ilmu kaleng-kaleng ya Pak ya? Kaleng-kaleng, fakta kan? Fakta itu. Dari sisi ekonominya nih lah yang akan kita bahas nanti. Nanti ke depan daerah, makanya untuk mengembangkan daerah tadi bahwa kita harus sudah mulai mengarah ke sana.
Dan ini sebenarnya apa? Sambil kita mencari-cari formula terbaik ya Pak sebenarnya Pak ya. Bagaimana ekonomi itu di sebuah tempat yang kayak Malang yang kata jenengan sudah nggak punya sawah, nggak punya kebun, berarti kata jenengan kan kalau zaman dulu orang kaya itu punya kebun, gitu lah. Iya. Kebun luas gitu. Iya. Tapi orang Singapura nggak punya kebun. Iya, tapi rekeningnya banyak. Ya. Berarti itu sih kita salah formula ya Pak ya sebenarnya Pak ya. Ya, jadi nanti- nggak mikirnya nggak usah seperti orang dulu Pak ya. Iya, kita harus visioner. Iya Karena, betul. leluhur kita aja sudah mempunyai suatu inovasi kreativitas yang cukup besar, dan kita kan nggak boleh mundur. Kita harus Tapi maju. kenyataannya mundur ya Pak. Ya? Dari beberapa literatur yang saya pahami itu memang Mundur. begitulah. Ya, tapi kita harus maju karena kita diberi kemampuan. Ini hanya dimensi dan ruang waktu aja yang berbeda. Nah, kita harus menggali itu lagi supaya Indonesia ini menjadi negara maju. Nah, dari mana? Karena Indonesia kan luas. Ya kalau dari Malang ya kita mulai dari Malang kan. Wah, Benar nggak kira-kira? dari Malang untuk Indonesia Dan dan dunia. Wah. Wah. Jadi jenengan sekarang sudah nggak ngomong tentang ekonomi kreatif aja ini, Menjadi kota kreatif. Wah, Wah. untuk menuju 2025. kota kreatif dunia. Kemarin Pak Wali Kota sudah menyampaikan seperti itu. Nah, kita sebagai salah satu PD Harus support. memang Harus kerja bareng ya Pak ya, semua orang ya Pak. Andar Beni. Andar Beni, Mempunyai rasa yes. memiliki. Yes. Ini yang penting. Iya. Dan juga ini teman-teman UKM jenengan sudah ada yang jadi dosen praktisi nih. Oh, ada mentor ya di Wah. Brawijaya kemarin. Jadi itulah salah satu bukti bahwa MCC ini kita membentuk SDM. SDM yang bisa Ya, melatih di samping SDM gitu. sebagai praktisi. Oke. Kita kuatkan di MCC, akhirnya menjadi mentor SDM-nya yang laku sekarang. Orang hebat yang bisa membuat orang hebat juga. Iya, betul itu. Menginspirasi. Makanya beliau bicara sama saya bahwa pengen ke depan memprofil teman-teman ini Pak ya, Iya. supaya bisa dijadikan sumber inspirasi, biar bikin ngiri boleh, tapi Iri dengki. iri dengki. boleh dalam hal positif, tapi tidak boleh dengki. Ya. Ini Kalau dengki ini kan sudah dalam kebencian Pak ya. dimunculkan di dalam sesuatu yang kurang baik, yang iya. jahat lah. Kalau Gitu kan? iri itu aku Iya. juga pengen bisa kayak. Silakan. Nah, itu normatif, normal saya kira. Semua keren. manusia mempunyai pemikiran ke sana. Betul, keren. Tapi kalau sudah hatinya ada Dengki. jahat, nah dengki ini Dia susah. nggak ikut kayak itu, tapi pengen menghancurkan itu. Menghancurkan. Iya. Itu namanya dengki. Iya. Masuk. Nah. Ada pesan-pesan buat teman-teman Pak, teman-teman pelaku kreatif, teman-teman UKM, atau teman-teman siapapun yang menggerakkan ekonomi Malang ini, pesannya apa jenengan? Malang ini milik kita bersama. Dari Malang untuk Indonesia dan dunia, mari kita wujudkan bersama-sama sesuai dengan keahliannya masing-masing. Wah, gitu. Dan kita dengan tagline bersama kita bisa, bersama kita maju. Apa yang menjadi visi, misi dari pimpinan kita, itu yang harus kita wujudkan dan kita support bersama-sama. Dan untuk pelaku UMKM yang ingin lebih berkembang, mari kita bersama-sama ada di MCC, kita Skill up, buat ya skill up sehingga nanti bisa membuat ekosistem ekonomi mikro di daerahnya masing-masing yang akan menggerakkan banyak orang. Wah, Silakan menggerakkan belajar. banyak orang, ini keren. Nah, kita Cita-cita jenengan tuh tidak hanya menjadikan mereka itu pengusaha, tapi pengusaha yang bisa menggerakkan. Karena kita harus bersama-sama bisa meningkatkan pendapatan per kapita rakyat. Karena tidak bisa pemerintah sendiri untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Pemerintah sebagai fasilitator, mediasi, dan perlu ada masyarakat yang lain, entrepreneur, pengusaha Yang support, yang ya? support untuk membangun daerah dengan menggerakkan rakyat untuk beraktivitas dan berinovasi. Ya, ditutup dengan kata untuk beraktivitas dan berinovasi. Inovasi. Semoga ini bermanfaat Pak ya. Ya. Semoga bermanfaat. Sama-sama. Jenengan ini bersemangat, saya senang. Jenengan ini bersemangat, dan saya tadi dibisiki banyak hal yang luar biasa dan Ya.
Nanti akan saya pelajari lebih lanjut. Lain lagi itu. Siap. Kita harus duduk bersama. Iya, keren. Duduk berdua. Iya. Menambah wawasan. Siap. Bahwa negara Indonesia adalah negara kaya, negara kuat, dan kita harus wujudkan bersama-sama. Dan harus percaya diri. Ya? Dan harus percaya diri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.